Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Ya Fattahu ya Alimu iftah qulubana babakal ya karim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ada ma nafa'ana bihi fid dharaini wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji beserta syukur sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada putus-putus, tiada henti-henti atas diri kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih dapat melanjutkan kajian-kajian kita, pelajaran kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan Islam dan dalam keadaan iman. Inilah nikmat yang sangat besar ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Salah satu hikmah kita dipanjangkan umur kita adalah untuk memperbaiki daripada diri kita. Nah, mudah-mudahan ketika kita nanti kembali menghadap Allah, diri kita bersih daripada segala kesyirikan, daripada segala penyakit-penyakit hati, sehingga kita datang kepada Allah fitrah seperti ketika kita didatangkan dulu ke alam dunia ini. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Begitu juga dengan seluruh keluarga-keluarga kita, sanak famili kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Hidayus Salikin. Kita sampai kepada faslun fi adabil alimi. Ini suatu pasal pada menyatakan adab orang yang alim. Jadi pengertian orang yang alim ini mesti harus kita pahami dulu. Makna kata secara harfiah yang dikatakan alim itu adalah mengetahui, orang yang pintar. Nah, itu alim namanya. Bukan masalah rajin ibadah atau tidak. Kalau orang yang rajin ibadah itu namanya abid. Abid. Kalau orang yang mengetahui itu namanya alim. Ternyata untuk menjadi orang alim ini mesti harus ada adab-adabnya. Bermula adab orang yang alim itu 17 perkara. Nah, ini siapa tahu di sisa-sisa umur kita ini Allah jadikan kita orang yang alim. Maka 17 perkara ini berguyur-guyurlah kita untuk melatihnya.
pertama ihtimal, yang menanggung suatu dan menerima sesuatu. Jadi ihtimal ini dia menanggung, menerima sesuatu yang didatangkan oleh murid daripada pertanyaan atau yang bertanya. Sebagai seorang yang alim, dia harus menanggung, dia harus memecahkan daripada pertanyaan murid yang bertanya kepadanya. Apalagi daripada pekerjaan. Nah, inilah yang jadi masalah. Macam mana lah guru nak ngaji, kerja payah, kerja nak hati. Apalagi pekerjaan yang menyusahkan akan muridnya itu, yakni hendaklah orang alim itu bersifat dengan sopan. Jadi kalau diibaratkan ke dalam suatu bentuk barang, jadi orang alim itu sama dengan lautan, sama dengan menjadi laut. Kenapa? Laut itu gak ada ditampungnya. Apa be? Mulai dari kayu balok, batang pisang, kemudian bangkai babi, bangkai gajah, apa be semuanya. Kalau kotoran jangan ditanya lagi. Kotoran orang yang ada di sungai, aliran yang ngalir ke laut itu semuanya masuk ke dalam laut. Ditawarkan juga bangkai tawar jadinya. Kemudian kotoran-kotoran orang tidak berbau jadinya. Ditampung oleh orang yang alim. Dia sebagai lautan, karena memang dia harus ihtimal, menanggung, menerima daripada pertanyaan atau masalah pekerjaan daripada murid yang ada padanya. Hendaklah orang yang alim itu bersifat dengan sabar pada suatu yang datang kepadanya, daripada segala yang menyusahkan akan dia. Ada 10 orang pula macam sifat dan kelakuannya, macam-macam keluhannya, macam-macam permasalahannya. Dan jangan lekas marah. Ini syarat yang pertama. Tidak boleh marah, padahal bukan main ringamnya, bukan main gelamnya. Tetapi kalau jadi orang alim, jangan gampang marah. Akan muridnya itu. Ini jangan sekali-kali. Ini walaupun kita tidak orang alim, tapi kita berusaha untuk bisa memaklumi daripada keadaan orang yang berhubungan dengan kita. Kalau saya punya prinsip, setiap orang itu punya kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Masing-masing orang punya kelebihan. Ada yang sabarnya, ada yang dermawannya, ada yang alimnya, ada yang abidnya. Semua orang berbagai macam kelebihan-kelebihan dan tidak ada satupun yang sama. Jadi macam mana kita merasa lebih daripada orang lain. Yang kedua, luzumul halimi. Ini melazimkan daripada hilmin atau memelihara, yakni seyogyanya bagi orang yang alim itu bersifat dengan hilmun atau hilmin, yaitu tiada lekas marah ketika duduk dengan hebat atas kelakuan yang tetap, serta menundukkan kepalanya, meninggalkan takabur daripada sekalian hamba Allah Ta'ala, melainkan atau kecuali dia tidak takabur kecuali atas orang yang zalim, karena menegakkan daripada zalimnya itu. Kalau orang zalim, orang yang takabur itu kadang-kadang mesti harus dihadapi dengan kesombongan dan ketakaburan. Tapi niatnya
itu adalah untuk menegakkan daripada kesombongannya itu, bukan untuk meninggi-ninggikan dirinya. Kelima, memilih tawadu. Tawadu ini adalah rendah hati, yakni merendahkan diri pada perhimpunan. Di tengah orang banyak, dia tidak merasa dirinya dimuliakan. Selalu menganggap orang lain yang lebih mulia. Orang banyak dan majelis orang banyak. Kemudian yang keenam, meninggalkan bergurau-gurau dan bermain-main. Jadi Rasulullah itu ketawanya Rasulullah itu senyum. Adalah beberapa kali memang Rasulullah ketawa sampai nampak gigi. Tapi selebihnya ketawanya Rasulullah itu adalah senyum. Yang ketujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya. Ini kasih sayang ini kalau kita kan kepinginnya macam mana supaya cepat paham, cepat pintar, cepat tahu. Pokoknya tugas dia adalah menyampaikan pengetahuannya kepada orang yang belajar sama dia. Terus didoakan. Belum paham, ulang lagi. Belum dapat, mundur lagi. Teruslah dengan penuh kesabaran. Dan berperangai dengan lemah lembut daripada pekerjaan dan perkataan. Tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh, tidak terburu-buru di dalam bercakap-cakap maupun di dalam melakukan pekerjaan. Biasa. Ini kenapa? Nanti kaitannya juga bisa dengan terkenanya penyakit hati. Namanya istihjal. Istihjal ini tergopoh-gopoh kalau bahasa kita itu, baik di dalam berbicara maupun di dalam melaksanakan pekerjaan. Pelan-pelan, step by step kalau bahasa kita. Kedelapan, menanti dan memeriksa dengan perlahan atas pertanyaan orang yang dungu atau orang yang bela ini bela bodoh, bebal atau ya bela sama bebal bodoh itu sama itu. Lolo itu perlahan-lahan daripada menjawab pertanyaan orang yang bodoh. Yang kesembilan, membaikkan dan membetulkan akan orang yang bela tadi, orang yang bodoh, orang yang bebal, dan orang yang jahil. Macam mana caranya memperbaikinya itu? Dengan menunjuki akan jalan kebajikan dan jalan yang benar. Sudahlah, semayang ya, puasa, pokoknya macam mana dia bisa melakukan kebajikan-kebajikan. Tidak perlu dengan uraian yang panjang lebar, tidak perlu dengan keterangan yang berbelit-belit. Perintahkan baik pada orang yang bodoh, orang jahil, sembahyang ya, ngaji, gitu be. Tidak perlu pentingnya ngaji macam mana cara, tidak perlu lagi. Pokoknya macam mana orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang bela, orang yang bebal itu mau melakukan kebajikan dan meninggalkan marah dan mengkritik akan orang yang baru belajar. Ini jangan dikritik. Jadi percislah seperti anak bayi yang sedang diurus oleh ibunya. Dibuai, diayun, pokoknya diajari berjalan tata, seperti itu.
Jatuh, oh tidak apa-apa jatuh, ayo tegak lagi. Nah, kayak gitulah kurang lebih di dalam membimbing orang yang belajar itu. Ke-10, jangan malu daripada mengatur tiada aku tahu. Nah, kadang-kadang orang-orang yang tidak sadar, dia berusaha untuk mengetahui semua apapun yang ditanyakan oleh murid-muridnya dan pantang dia kalau tidak bisa menjawab. Nah, di sini diperlukan kejujuran. Jadi kalau kita tidak tahu atau belum pernah ketemu, belum pernah dengar, belum pernah menghadapi pertanyaan yang ditanyakan oleh murid, itu sebaiknya kita jujur baik. Nah, ini saya memang belum pernah tahu, nanti saya akan cari tahu. Depending dulu pertanyaannya tuh, jangan ngarang-ngarang, nah, jangan dibuat-buat. Atau mengatur wallahu a'lam. Jadi jangan takut, jangan malu untuk mengatakan aku tidak tahu atau wallahu a'lam. Nah, cuma Tuhanlah yang tahu. Bahkan di dalam kitab Hikam itu, kalau ada orang yang menjawab semua pertanyaan daripada orang yang bertanya, itulah menunjukkan dia orang yang jahil, orang yang menjawab semua pertanyaan orang yang bertanya. Kenapa? Karena ada pertanyaan itu yang memang belum saatnya dijawab, atau kalau dijawab akan menimbulkan kebingungan. Nah, makin sering kalau kita bertanya sama guru-guru kita, ngaji lah dulu, ngaji terus, ngaji. Kenapa? Nanti begitu dijawab, jawaban itu ditanyanya lagi, tambah pening yang bertanya. Pertanyaan dijawab, jawabannya itu yang ditanya lagi, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan baru. Kalau syak atau ragu pada masalah atau belum zahir akan dia masalah, yakni jikalau ia syak atau ragu pada masalah atau tiada tahu ia akan masalah itu, maka hendaklah mengatakan wallahu a'lam. Ragu atau memang belum tahu niat tentang permasalahan itu, jawabannya adalah wallahu a'lam. Atau mengatakan aku tidak tahu, tiada aku tahu masalah ini. Dan jangan malu daripada mengatur yang demikian itu, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul bilad asyarru faqala la adwi hatta as'ala jibrila fasa'alahu faqala la adri hatta as'ala rabbal izzati. Artinya bahwasanya seorang laki-laki bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa negeri yang terlebih jahat, mana negeri yang terlebih jahat? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada aku tahu. Rasulullah pun tidak malu untuk mengatakan dirinya tidak tahu ketika ditanya orang. Hingga aku bertanya akan Jibril, maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Jibril, maka jawabnya tiada aku tahu. Hingga aku bertanya akan Tuhan yang Maha Besar. Jadi ada pemuda bertanya ke Rasulullah, mana negeri yang jahat, yang paling jahat mana daerahnya? Aku tidak tahu, kata Rasulullah. Tadi aku tanya sama Jibril, Jibril, mana negeri yang paling jahat? Kata Rasulullah kepada Jibril. Apa kata Jibril? Aku juga udah tahu. Kaki aku tanya sama Tuhan.
Ke-11, hendaklah sungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, jangan kita melengkan muka atau tidak menghadap kepadanya. Gimana? Memang adabnya akan dia, akan masalah, dan menuntut paham akan soal orang-orang itu, supaya menjawab iya akan soal itu, Jadi ketika ditanya, adapilah supaya bisa menjawab apa yang ditanyakan. Ke-12, menerima dalil, menerima alasan, menerima bukti yang membenarkan perkataan orang atau perkataan murid. Mau menerima, mau terbuka terhadap perkataan daripada murid, dan jangan ditolak akan dalilnya itu karena malu daripada orang banyak. Masa kalah dulu sama murid? Dah, kita di sini dituntut sekali lagi kejujuran. Kalau memang alasan, dalil, bukti yang disampaikan oleh orang yang belajar itu tepat betul, ya kita akui. Itulah dia. Itulah yang benar. Ya. Jangan kita merasa jadi tersaingi. Bahkan mestinya harus bersyukur ketika ada murid yang sudah lebih hebat daripada kita. Ini jadi berbeda dengan guru silat. Kalau guru silat disimpan jurus siko supaya nanti kalau muridnya ngelawan, jurus inilah digunakan untuk mematahkan daripada perlawanan muridnya. Kalau guru ngaji tidak, kalau dibagi bahkan gembira dan senang kalau seandainya muridnya lebih pintar daripada dia. Tidak ada iri, tidak ada dengki. Makanya dulu pernah diajarkan oleh guru kita, yang berhasil katanya siapa yang sudah bisa nendang kepala aku. Siapa yang sudah berani nendang kepala aku, itu berarti berhasil. Bayangkan, ini dalam bentuk kiasan. Artinya dia sudah bisa berargumen, tentu dengan adab-adabnya. Ini dikatakan berhasil, tidak merasa tersaingi. Dan jangan ditolak akan dalilnya itu karena malu daripada orang banyak. Karena mengikuti yang benar itu wajib. Ini alasannya. Mengikuti yang benar itu wajib. Dan jikalau daripada orang yang di bawah kita sekalipun, tapi orang yang di bawah kita ini menyampaikan kebenaran, maka kita wajib untuk mengikutinya. Yang ke-13, mengikuti kepada orang yang benar dengan kembali kepadanya ketika tersalah ia daripada suatu masalah. Yang ke-14, menegakkan ia akan orang yang belajar akan ilmu yang memberi mudarat. Kira-kira ada ilmu yang membahayakan, ini jangan dulu. Ditegah orang yang belajar ini agar tidak mempelajari ilmu yang bisa memberi mudarat akan dia. Yang ke-15, menegakkan ia akan orang yang mengkosap atau menyengajakan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat akan yang lain daripada wajah Allah Ta'ala. Ke-16, hendaklah ia menegakkan atau melarang orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai dari fardu ain. Ini kaget dulu fardu ain, fardu kifayah itu sebelum fardu ainnya selesai. Bermula fardu ain itu yaitu membaikkan ia akan zohirnya dan batinnya.
Kita yang fardu ain kita perbaiki zahir dan batin diri kita dengan takwa, ya ini batin seperti yang tersebut di dalam kitab ini. Wallahul hadi. Ke-17, hendaklah ia mengamalkan akan ilmunya supaya diikuti oleh orang yang belajar itu akan amalannya dan perkataannya. Wabillahi taufik. Jadi setelah kita belajar, maka kita mengamalkan. Apa tujuannya? Supaya orang yang belajar juga ikut mengamalkan apa yang dipelajari itu. Nah, inilah 17 adab untuk orang-orang yang alim. Faslun fi adabil muta'allimi. Nah, ini ada orang yang belajar pula. Tadi ada orang yang mengajar. Ini suatu pasal pada menyatukan ada orang yang belajar. Jadi kita sudah ngaji, lama baru belajar macam mana cara ngaji, supaya berhasil. Bermula ada orang yang belajar serta orang yang mengajar akan dia itu beberapa perkara. Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali pada Bidayatul Hidayah 11 perkara. Ini boleh di apa mana-mana yang sudah kita laksanakan. Ini kita pertahankan. Mana-mana yang belum, itu kita coba laksanakan. Ada 11 adab atau tata krama untuk kalau mau jadi seorang yang belajar. Tata krama cara belajar. Yang pertama, apabila berhadapan dengan gurunya, maka hendaklah ia mendahului memberi salam. Jadi kalau ketemu dengan guru kita, maka kita mendahului memberi salam. Yang kedua, bahwa jangan membanyakkan berkata-kata. Ketika sedang beserta dengan guru, jangan banyak berkata-kata. Biarlah guru yang banyak berkata-kata. Inilah yang paling berat. Makanya tuntunan Imam Al-Ghazali di dalam bercakap, kalau ingin bercakap, diam. Kalau ingin diam, bercakaplah. Kalau kita ini bercakap terus, tak kepingin tidak, yang penting bercakap. Kenapa? Ketika kita ingin ngomong, umpamanya ada satu pembicaraan, omongan kita tuh yang nyupir bukan diri kita, tetapi adalah hawa nafsu dan setan. Mungkin cakap yang mau kita lepas itu ingin nundukkan, ingin mengalahkan, ingin meninggikan daripada argumen orang lain. Belum. Kalau kayak gitu, di mana kau ngaji itu? Itulah setan namanya yang membimbingnya. Kalau itu kecil masih, kalau itu jauh masih. Ketika ingin bercakap yang kayak itu, diam. Tapi kalau lagi diam, tidak kasih lagi yang diomongin, barulah bercakap. Itu baru betul-betul kebenaran yang akan diungkap. Ini kan sering, baik di dalam kita pengajian ini, di dalam majelis ilmu ini, kalau di dalam bahasa tasawufnya tuh berhias-hias cakap, bukan berhias-hias badan, cakap yang dihias-hias supaya lebih tinggi dan lebih mulia daripada orang lain. Jadi yang kedua, jangan banyak bercakap-cakap pada hadapan gurunya itu. Yang ketiga, bahwa jangan ia berkata dengan barang yang tiada ditanya. Dan ditanya, bercakap, bercerita.
oleh gurunya, ditanya ida apa ida, adalah bercakap. Yang keempat, bahwa jangan ia bertanya akan gurunya, melainkan kemudian daripada mengatur izin daripadanya. Izin guru, izin bertanya. Kalau katanya silakan, ayo baru kita bertanya. Kita tidak tahu macam mana kondisi guru yang ada di hadapan kita. Apakah sedang waktunya lapang, apakah memang tidak terburu-buru, atau pekerjaan lain yang harus selesaikan. Jadi izin dulu, izin daripada guru. Kataan gurunya itu dengan katonya simpulan menyalihi akan yang engkau kato itu. Ai kata si anu, paling tanya guru, macam mana guru kalau kayak gini, dijawab oleh gurunya. Tapi kata ustadz ini, kata ini, nah ini bertanya sama siapa? Nah, ini jangan sekali-kali kita menyangkal perkataan guru yang menjawab pertanyaan kita dengan membanding-bandingkan dengan guru yang lain. Apalagi nak nanyakan kajian di sini ditanya di tempat lain, kajian tempat lain ditanya di sini. Adi jangan sekali-kali. Kita dewe yang penting nanti dibikinnya. Atau barang sebagainya. Yang keenam, jangan ia memberi isyarat kode akan gurunya itu dengan yang menyalahi akan bicara gurunya itu. Maka menyangka bahwasanya ia terlebih benar daripada gurunya. Pakai isyarat mudi gurunya, salah guru saja. Sehingga dia nyangka dirinya itu lebih benar daripada gurunya, atau terlebih mengetahui ia daripada gurunya. Maaf guru, ini gini. Bahwa dia lebih, kadang-kadang guru itu mancing kita. Macam mana nih sifat murid aku nih, digantung dia lah kalimat itu pura-pura tahu, padahal tahulah gurunya itu. Maka yang demikian itu kurang adab kepada gurunya itu. Kurangi berkata. Yang ketujuh, bahwa jangan ia berbisik-bisik dengan orang sesama duduk. Guru ngajar, dia berbisik-bisik dengan orang yang sebelahnya pada hadapan gurunya itu. Yang kedelapan, bahwa jangan berpaling ia ke kiri dan ke kanan pada hadapan gurunya itu, tetapi hendaklah ia duduk tunduk. Jadi duduk tunduk lagi beradab seolah-olah ia di dalam sembahyang. Bayangkanlah. Ini kita ini baru belajar cara belajar. Jadi yang selama ini macam mana ya, kalau belum tahu, itu dimaafkan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi karena belum tahu itu dimaafkan. Kedepannya jangan diulang lagi. Bagaimana kalau terjadi juga? Cepat-cepat istighfar. Kesembilan, bahwa jangan membanyakan seolah-olah tatkala sukun gurunya, diam gurunya itu daripada berkata-kata, atau tatkala ia lelah atau capek. Jadi jangan membanyakkan tatkala gurunya lagi diam, banyakkan bercakap-cakap itu. Kesepuluh, apabila berdiri gurunya, maka hendaklah ia berdiri pula, karena mentakzimkan akan gurunya itu. Ketika guru tegak, dia duluan tegak. Dan jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan pernyataan dan seolah-olah, dan soal-soal, dan jangan bertanya seolah-olah pada ketika ia berjalan itu, hingga
mampir kepada rumahnya atau kepada tempatnya dulu. Ke-11, jangan jahat sangko, jangan buruk sangko dengan gurunya. Segala perbuatan yang zahir menyalahi i'tiqadnya atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya atau dengan adatnya. Karena gurunya itu terlebih tahu iyo dengan segala isyarat yang seperti hikayat Bani Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu lebih tahu daripada Nabi Musa. Ngapa dia bunuh anak kecil, ngapa dia hancurkan perahu, ngapa dia memperbaiki rumah yang tidak diminta upahnya. Karena Nabi Musa itu dia tidak memahami apa yang dikerjakan oleh Nabi Khidir ini, maka dia bertanya terus, dia protes terus. Nah, adab ini pelajaran juga perlu kita ikuti daripada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jangan banyak bertanya kepada gurunya ketika sesuatu itu bertentangan dengan adat atau bertentangan dengan kebiasaan. Maka bahwasanya perbuatan Nabi Khidir memasukkan akan merusak akan perahu orang yang tempat ia menumpang akan ia, dan membunuh ia akan anak-anak, akan kanak-kanak, anak kecil yang belum lagi berdosa. Maka zahir perbuatannya itu menyalahi akan syariat. Secara syariat salah perbuatan Nabi Khidir ini. Siapa yang membolehkan membunuh anak kecil? Siapa yang membolehkan merusak barang orang lain, menghancurkan perahu? Dan sebab itu maka ingkar Nabi Musa akan dia pada permulaan, tetapi pada hakikatnya tiada menyalahi akan batin syariat. Dan sebab itulah bahwa Nabi Musa pada akhir perbuatannya itu membenarkan akan dia. Di akhirnya baru dia ngaku bahwa Nabi Khidir itu benar. Bila kita mulai bolehlah disalin ulang, dicatat 11 adab cara belajar. 1, 2, 3, supaya berguyur-guyur kita mempraktekannya di dalam keseharian kita belajar ini. Jangan banyak tanya, jangan banyak bergurau-gurau, atau jangan berbisik-bisik, berbagai macam lah. Tadi 11 macam adab cara orang yang belajar. Nah, mudah-mudahan dengan pengetahuan yang singkat ini terjadi perubahan di dalam adab itu, sehingga ini akan mempercepat daripada keberhasilan kita di dalam memahami suatu ilmu. Pokoknya kalau kita di mana baik, bukan di sini pun, kemana baik kita pergi, masuk ke majelis ilmu, pakailah adab yang 11 ini. Ini jangan sampai kita merasa lebih pintar, lebih paham daripada orang yang mengajari. Kita akan masuk nanti ilmu apapun ke dalam diri kita. Makanya ada yang disampaikan oleh Om Rashid, dia selalu membawa gelas kosong. Kalau istilah dia itu, artinya gelas kosong berarti siap untuk diisi. Kalau bawa ke sini gelas penuh, melebarlah, berapa banyak pun yang dituangkan akan tumpah. Tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya, sehingga apa yang sudah kita pelajari, baik adab menjadi seorang yang alim dan adab untuk menjadi muta'alimi atau orang yang belajar, itu kita bisa praktekkan di dalam hari demi hari yang kita akan lewati. Untuk yang akan datang, faslun fi adabil waladi
ma'al walidain wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidina wa li awladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman habana fika wa liman ahsana ilaina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman lahu haqqun alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyana bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al ghasna iza sita sahla. Rabbana auzi'na naskura ni'matika allati an'amta alaina wa ala walidina wa amala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhana inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.